Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jam setengah 10 malam, baru selesai ngaduk bubur untuk jualan besok, insya Allah hari Selasa. Selasa itu besok tanggal berapa sih? Tanggal 29 tanggal 30 Juli ya. Ya, karena sudah seminggu nggak jualan bubur, nemenin istri operasi katarak ya, itu mata yang kanan. 3 bulan yang lalu yang kiri udah bagus, karena yang kanan ya sebenarnya operasi kecil ya, yang kata dokter nggak boleh sholat, nggak boleh sujud, nggak boleh ruku, jadi sholatnya sambil duduk. Jadi kalau mau masak ya, yang masak sayur asem ya saya, goreng tempe, kan nggak boleh kena asap ya, nggak boleh kena asap dapur, nggak boleh kena asap panas tuh matanya. Tapi kemarin udah kontrol di eye center di Sawangan itu. Udah seminggu, jadi sekarang obat tetes matanya nggak per jam tapi per 3 jam ya. Nanti kontrol lagi kalau nggak salah Jumat depan, kemarin Jumat kontrol. Jadi mau jualan nggak, ini masih penyesuaian ngurusin orang sakit mata. Sakit mata, matanya nggak boleh nunduk gitu. Saya baru tahu kalau katarak tuh nggak boleh nunduk, nggak boleh kena asap. Jadi akhirnya pola jualan buburnya sedikit harus menyesuaikan diri ya, karena satu tokoh yang penting dalam dunia masak-memasak untuk suaminya, yaitu si istri, nggak bisa tuh sementara belum menjalankan fungsi seperti normal, karena matanya nggak boleh diarahkan ke bawah, sholat pun harus duduk ya. Tapi insya Allah sih kalau saya lihat perkembangannya sudah mulai ya, tetap sholat sambil duduk, tapi saya kayaknya udah bisa mulai jualan sendiri, jualan lagi bubur ayam. Tinggal nanti goreng kerupuk harus saya goreng ya. Jadi nggak usah ngurusin Muhammadiyah yang ngambil izin usaha tambang tawaran Bahlil atau tawaran rejim Jokowi. Kita mah rakyat ngurusin ekonomi keluarga ya. Ngurusin ekonomi keluarga. Jadi ini sekedar catatan harian ya. Waktunya sebenarnya harusnya udah tidur. Jadi kita masukin magic jar tadi, buburnya. Jadi pagi-pagi bisa berangkat, nggak usah bangun jam 3 untuk masak bubur. Jam 3 mah waktunya baca hadis, waktunya sholat ya, waktunya yang baca sedikit-sedikit gitu, nggak terus nyalain kompor ngaduk bubur. Bisa diatur ya. Bikin buburnya tadi habis sholat isya 7:30, selesai jam 9. Tapi direndam dulu berasnya 2 liter tadi sebelum maghrib ya, dicuci terus direndam. Jadi itu baru ketemu polanya gitu ya. Dimasukkan magic jar yang untuk 4 liter, yang dulu bekas jualan nasi padang kan harus pakai itu ya, masaknya biasanya di luar, terus untuk ngangetin di magic jar nasi padang. Saya baru tahu kalau magic jar yang 4 liter itu mereknya apa sih itu, bukan Xiaomi. Magic jar yang buat nasi padang tuh yang 4 liter, ternyata itu bukan untuk masak ya, tapi untuk ngetin nasi. Sekarang kita pakai untuk
menjaga bubur supaya tetap panas sepanjang malam. Nanti dipindahin ke panci dandang ukuran 30 cm garis tengahnya, dan itu bisa dari jam 4 dari jam 6 itu masih panas tanpa diingetin di kompor sampai jam 10 pagi. Kalau 2 liter itu langsung dimasukkan semua ke dandang kecil atau dandang ukuran 35 atau ukuran 30. Jadi nggak usah masak seperti kebanyakan tukang bubur masak jam 3. Kita masak jam 9 udah selesai ya, untuk menyelamatkan waktu ibadah tengah malam, yaitu ibadah tahajud ya, sholat tahajud. Karena kata Rasulullah, sholat tahajud itu, orang yang melakukan sholat tahajud itu kebiasaan orang-orang soleh di masa lalu itu sholat tahajud. Jadi kalau kita ingin jadi orang soleh, ya kebiasaannya orang-orang soleh adalah di masa lalu menyembah Allah di tengah malam dalam keheningan malam, yaitu sholat tahajud 2 rakaat tambah 2 rakaat tambah 2 rakaat tambah 2 rakaat 8, witirnya sekaligus 3, witir 1 salam. Kalau lagi males ya 2 rakaat tahajud tambah witir 1, yang penting ditutup dengan witir. Dan itu segera catatan harian hari ini ya, nggak usah ngomong politik dulu, ngomong kehidupan seorang tukang bubur ayam. Gue kerupuk nanti ngedong kerupuk, bubur ayam sama pisang haruma piscok. Untuk baksonya itu masih belum ketemu cara bikin bakso yang kenyal itu gimana sih, ditunda dulu ya, daripada buang modal terus. Udah 2 kali bikin bakso yang kenyal itu gagal, sudah menghabiskan daging 150.000 kali 2 kilo untuk percobaan yang gagal itu udah 300.000, belum bumbu-bumbunya, nanti belajar lagi sama yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid 6 Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid 6 Syuhada, ngapa namanya Masjid 6 Syuhada Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya 6 Syuhada. 6 Syuhada ya. itu, 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid 6 Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid 6 Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2, dan kemudian plafon termasuk lantai
bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit, sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.